Jabar News TV, Najas TV. Assalamualaikum, di program talk show bersama Bang Gembong dari calon ketua IAITB. Bang, teman. Alhamdulillah. Saya. Bang, gimana nih ini terkait Bang Gembong maju visi misi apa nih? Visi misinya menjadi calon ketua ITB ya? Ya, saya rasa semua orang tahu lah visi kita di IAITB itu kan adalah untuk menyediakan memfasilitasi dan memberikan kanalisasi pada potensi-potensi yang ada di alumni ITB untuk bisa tampil ke level nasional maupun internasional. Saya rasa itu kalau visinya. Misinya ya kita tentunya saya membagi yang pertama karya itu kita memberikan atau mendorong dan memberikan panggung pada alumni ITB baik itu perorangan maupun korporasi agar karya-karyanya bisa dikenal luas. Kemudian kreasi ikatan alumni ITB juga harus bisa menyediakan wadah atau tempat bagi teman-teman yang mempunyai kreativitas untuk tampil ya, karena kan ITB ini ada juga teman-teman yang dari seni, dari desain dan lain-lain. Kemudian berbagi kaitan misi yang ketiga itu berbagi, yaitu di ITB ini kita berbagi baik dengan sesama alumni maupun dengan masyarakat luas, jadi kita saling peduli satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah bersama. Kita harus bisa secara bersama-sama membangun gerakan bersama yang akhirnya bisa membawa kawanan Gajah Ganesha ini menjadi lebih berperan dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, utamanya ya kalau bisa di level internasional. Bang, mengenai calonnya kan agak hangat nih. Apa nih yang Bang Gembong tawarkan kepada pemilih? Yang menarik lah. Ya, saya terutama berusaha untuk nantinya. Yang pertama itu adalah waktu ya. Saya menawarkan waktu yang lebih banyak untuk mengurus IAITB. Saya belajar dari Bang Ridwan, ketua ITB sekarang, yang sangat intens dan sangat konsisten meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Mungkin saya menawarkan sedikit lebih dari itu, yaitu saya akan fokus
mengurus IAITB ini sambil saya menjalani bisnis sendiri. Yang kedua, saya akan menawarkan diri saya untuk gampang diakses oleh alumni. Jadi anytime ada yang telepon, saya bisa angkat, karena komunikasi ini salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi maupun rasa memiliki IAITB dari teman-teman alumni semuanya. Karena alumni ITB ini kan banyak ya, tercatat hampir 100.000 orang yang berhasil di tapi kegiatan-kegiatan yang bisa langsung dihadiri kan paling dihadiri oleh 1.000 sampai 2.000. Yang terbesar pemilu. Ya. Pemilu itu bisa mengumpulkan 5.000 alumni. Ya itu. Cuman masa kita mau pemilu terus-terusan? Betul. Bang Yobong, terkait dengan dunia ITB, ya ITB, kayaknya betul Bang Yobong ini off dari perusahaan negara atau masuk ke calon ketua gimana? Iya. Saya memang memutuskan untuk off ya dari mengundurkan diri kemarin itu karena saya pikir di awal-awal ini saya akan banyak meluangkan waktu untuk fokus di ITB kalau memang saya terpilih. Misalnya udah off atau masih sudah mengundurkan diri November kemarin. Dari mana? Dari PT Pertadaya Gas. Yes. Bang, mengenai bagaimana menghadapi tantangan saingan lawan Bang? Yang wajib itu ya ini kan sebenarnya gini lah, seperti kompetisi tapi kan semua teman ya. Ya saya akan melakukan positif campaign, tidak akan melakukan black campaign pada teman-teman karena semua orang pasti punya kelemahan. Kita mengadu konsep lah dan adu ide. Ya, dan kita adu ide dan kira-kira apa sih yang bisa kita berikan buat alumni ITB ini. Jadi silakan aja lah. Cuman memang per hari ini saya sudah di black campaign di mana-mana, tapi ya nggak apa-apa lah, ya itu biasa kan. Orang kan ngelawan. Karena itu pilihan ya. Orang memilih untuk melakukan campaign positif atau negatif itu tergantung individunya masing-masing. Tapi bagi saya karena ini kita ingin membangun kebersamaan di alumni ITB, saya mulai dari awal ini saya ingin positif campaign sehingga saya tidak melukai siapapun di kalangan alumni ITB. Selama IAITB yang oleh Bang Ridwan kali ini apa yang kurang Bang? Ya saya rasa yang belum terselesaikan PR-nya layaknya organisasi volunteer ya, paguyuban. Ya tentunya di sana sini ada kekurangan dan memang selalu diupayakan untuk ada peningkatan dari waktu ke waktu. Saya rasa kepengurusan Bang Ridwan kali ini sudah lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya, lebih peduli kepada alumni. Misalkan ada teman yang sakit atau beliau turun langsung. Ya saya ke depan dengan spirit itu harus meningkatkan lagi kepedulian saya kepada alumni. Kemudian dari sisi waktu saya harus bisa lebih banyak meluangkan waktu. Dan yang terakhir itu adalah saya harus bisa diakses oleh teman-teman alumni tanpa ada harus melalui birokrasi tertentu gitu. Yang harus lewat sekretaris lah, harus lewat inilah, nggak perlu saya rasa ya. Sudah ke orangnya. Ya selama itu kan urusan untuk keorganisasian ya. Kalau mau bisnis ya harus ketemu orang. Bang, mengenai kan sama tadi hangat-hangatnya bersama alumni ITB yang ada faksi cebong, faksi gimana? Tampaknya Bang Yobong. Ya bagi saya cebong, kampret dan lain-lain itu kan sudah lewat ya. Pemilihan umum presiden sudah selesai. Kita tinggal sekarang bagaimana membangun bangsa ini bersama-sama. Saya bukan cebong, saya juga bukan kampret, tapi saya adalah seorang profesional yang siap bekerja dengan pemerintahan.
dan siap juga kalau memang dibutuhkan memberikan masukan kalau ternyata ada sesuatu yang kurang pas. Ya, jadi kita bicaranya sebagai kaum intelektual lah ya yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Tentunya saya mencoba selalu berada di dalam pemikiran yang positif ya, jadi untuk membangun bangsa bersama-sama. Apa harapannya kalau misalkan terpilih menjadi ketua IAITB, apa harapannya? Ya, orang kan selalu bertanya, ya apa sih keuntungannya kita jadi menteri ya? kita jadi anggota kita? Iya, apa sih keuntungan Bang Yomong? Ya, saya sih mungkin pada kesempatan ini saya bisa sampaikan bahwa saya ingin jadi swasta aja, fokus wira swasta aja, sambil mengurus IA. Saya nggak mau jadi pejabat dan yang lain-lain. Teman-teman yang selama ini bertanya apa sih keuntungannya saya jadi anggota IA? Apa sih benefitnya Pak? Iya, itu harus kita. Benefitnya? Jadi setiap angkatan harus ada di dalam tim saya. Jadi saya melibatkan sebanyak-banyaknya mereka untuk bisa mengikuti proses ini dari awal sampai nanti terbentuknya kepengurusan yang baru, kemudian kita menjalaninya bersama-sama. Utamanya angkatan muda lah, saya menawarkan ini kepada angkatan muda untuk ayo kita bareng-bareng gitu, karena ini IA milik kita bersama. Saya rasa itu, saya nggak punya trik khusus, yang pasti saya tidak akan melakukan bad campaign. Saya dengan cara fitnah Bang ya? Buat apalah. Ngapain juga nanti akhirnya di akhir pemilu ikatan alumni atau alumni terbelah lagi. Jangan sampai dalam setiap acara kontestasi pemilihan ketua ini kemudian ujungnya ada perselisihan, ada perbedaan kelompok dan lain-lain. Ya. Saya rasa ini udah saatnya kita bersatu. Bang, terakhir nih, untuk menjadi ketua IAITB, purpose Bang mulanya Bang? Mana ya? Saya sih tidak sama dengan pos ini ya, dengan calon bupati atau yang enggak jauh, ya. calon bupati dan lain-lain. Wali kota itu. Iya besar itu, kalau ini enggak lah. Enggak ya. Tapi yang harus untuk memperkenalkan diri kita ya kita pasang leaflet, pasang billboard dan lain-lain itu harus kita lakukan lah ya, modal kecil-kecilan lah. Wah emang ya. Atau berapa ya? Nggak tahu. Saya pokoknya menjalani ini, dan ini adalah salah satu event terbesar ya di ikatan alumni, jadi harus seru lah, harus rame. Sama ya. Iya, harus rame. Bang, terakhir nih untuk kampanye Bang kepada pemilih gimana Bang? Apa nih jagonya gemilang ITB apa nih kan Bang? Ya. Silakan kampanye ke para teman-teman semua. Ini saatnya kita membangun kebersamaan untuk kebesaran ITB dan membawa kegemilangan buat kita dan alma mater kita. Jadi kalau memang ingin kita bersama-sama, pilihlah saya. Dan nomor pemilihan kali ini Gembong Prima Jaya, itulah calon ketua IA yang harus dipilih. Terima kasih. Demikian podcast kami dengan Bang Gembong Prima Jaya sebagai calon ketua IAITB. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Oh, gitu. Ya, ini ada orang nelfon lagi. Siap.